Halo semua, terima kasih sudah kembali di sini. Hari ini kita akan membongkar tuntas kisah pengkhianatan kecil yang didorong oleh keserakahan remaja. Dan bagaimana seorang ayah tidak sadar telah memakamkan jasad anak kandungnya. Bagaimana sepasang kekasih remaja menjadi pembunuh berantai. Dan alam sukma dimulai dari sekarang. Sabtu pagi 18 April 2020 di sebuah rumah sederhana di kota Pekalongan. Udara tenang menyelimuti rumah keluarga Antariksa. Pak Antariksa sendiri adalah seorang ayah yang bekerja sebagai tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di Dinas Sosial Kota Pekalongan. Sebuah pekerjaan yang membuatnya hampir setiap hari bersentuhan dengan orang-orang yang tidak mampu, orang terlantar, dan berbagai persoalan kemanusiaan. Pak Antariksa terbiasa mengurus warga yang hilang, memberikan bantuan sosial, bahkan kadang mengurus jenazah tanpa identitas. Pekerjaannya membuatnya menjadi sosok yang sabar, kuat, dan terbiasa menghadapi kesedihan orang lain. Pada waktu itu, di halaman rumah terlihat anak laki-lakinya sedang merapikan jaket tipisnya, seakan bersiap keluar. Ia adalah Surya Maulana, berusia 14 tahun. Di usia itu masa ketika seorang anak biasanya masih sibuk bermain, belajar, dan membangun mimpi-mimpi kecilnya. Surya dikenal oleh keluarga dan tetangga sebagai anak yang penurut, lembut, dan memiliki rasa empati tinggi. Ia sering membantu ayahnya ketika ada kegiatan sosial, karena ia memang tumbuh di lingkungan keluarga yang dekat dengan pekerjaan sosial. Surya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ia adalah seorang remaja yang mulai mengenal dunia media sosial, berteman secara online, dan bertukar pesan lewat Facebook seperti kebanyakan remaja lain. Pagi itu langkahnya ringan, khas anak remaja yang ingin bertemu teman, tanpa sedikit pun terlihat ada beban. "Ya, aku keluar sebentar ya," ucap Surya sambil menyalakan motor metiknya. Suaranya pelan, sopan, seperti biasanya. Pak Antariksa menoleh sambil duduk menegakkan tubuh. "Mau kemana, Sur?" Surya tersenyum kecil, senyum ramah yang sudah dikenal ayahnya sejak ia kecil. "Ketemu teman sebentar aja ya. Gak lama kok." Pak Antariksa memperhatikan anaknya beberapa detik, bukan curiga, hanya naluri seorang ayah yang terbiasa khawatir. "Hati-hati di jalan." Surya pun mengangguk cepat. Motor metiknya dinyalakan. Mesin itu menderu pelan. Suara yang biasa, tak ada tanda apapun yang membuat hari itu terasa berbeda. Surya mendorong motor keluar pelan-pelan dari halaman rumah. Sesaat sebelum laju, ia sempat menatap sang ayah seolah ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Pak Antariksa membalas dengan senyum tipis, senyum bangga seorang ayah pada anak remajanya yang mulai tumbuh besar. Surya kemudian menarik gas. Motor metik itu melaju keluar gang, menghilang di balik tikungan. Suara mesin menjauh perlahan, dan itulah terakhir kalinya Antariksa melihat putranya. Ketika matahari mulai turun, kejanggalan pertama muncul. Di ruang tamu, Pak Antariksa melirik jam dinding. Sudah sore, biasanya Surya akan pulang sebentar, berganti baju atau sekedar memberitahu lewat pesan. Tapi hari itu sepi, terlalu sepi.
Surya kok belum pulang ya? Gumamnya. Ia mengira anaknya mungkin sedang bermain lebih lama dari biasanya. Menjelang maghrib, sang ayah mulai gelisah. Ia memeriksa ponsel, membuka chat, tetapi tidak ada satupun pesan masuk. Ia mencoba menelepon Surya, tapi nada sambung hanya berputar dan kemudian mati begitu saja. Ibu dan keluarga lainnya mulai ikut bertanya-tanya. Mereka berjalan mondar-mandir ke halaman. Biasanya dia pamit kalau mau jauh. Ini kok enggak? Ujar salah satu anggota keluarga, mencoba memastikan bahwa ini bukan hanya perasaan cemas berlebihan. Malam tiba, namun Surya tetap tidak terlihat. Pak Antarikso akhirnya memutuskan untuk keluar rumah. Dengan ponsel di tangan, ia menyusuri ganggang sekitar, bertanya ke tetangga, warung, hingga teman-teman Surya. Kegelisahan berubah menjadi kecemasan mendalam. Pak Antarikso terus menyusuri jalan-jalan kota Pekalongan, berharap melihat motor metik Surya terparkir di suatu tempat, atau sosok anaknya sedang berkumpul bersama teman-temannya. Namun setiap sudut yang ia datangi hanya memberikan satu hal nihil. Hingga ada seorang teman Surya yang memberitahu kepada Pak Antarikso bahwa anak laki-lakinya itu pergi bersama teman yang ia kenal dari Facebook. Teman Surya juga mengungkapkan bahwa pada hari Minggu siang 19 April 2020, Surya dan teman Facebooknya yang bernama Niko berada di Kecamatan Bandar, Batang, yang berjarak kurang lebih 20 km dari tempat tinggalnya. Tapi teman anaknya itu dipesan agar tidak bilang ke orang tua Surya. Namun syukurnya, ia tetap memberitahu Pak Antarikso. Tidak menunggu lama, kakak Surya langsung mencari adiknya ke rumah Niko. Namun hasilnya nihil. Niko tidak ada di rumah. Hingga pada suatu pagi, Pak Antarikso akhirnya bertemu dengan Niko. Setelah menanyakan keberadaan Surya, Pak Antarikso ditemani Niko mencari Surya sampai ke bandar, sesuai petunjuknya. Pencarian itu dilakukan hingga pukul 3 pagi, namun tetap tak membuahkan hasil. Pak Antarikso pun merencanakan untuk mencari Surya kembali esok harinya, dengan tetap mengajak Niko. Tetapi esok hari saat hendak dijemput, Niko mengulur-ulur waktu, sampai dia menghilang saat dijemput. Setelah itu, Pak Antarikso hilang kontak dengan Niko. Pada waktu itu ia tidak menaruh curiga sama sekali ke Niko. Dia tetap mencari Surya anaknya, meskipun tanpa bantuan Niko. Setelah hari-hari yang penuh kecemasan dan pencarian, Jumat 24 April 2020, warga menemukan sesosok jenazah tergeletak di sudut belakang gedung dealer yang sudah lama tidak. Warga menemukan sesosok jenazah tergeletak di sudut belakang gedung dealer mobil yang sudah lama tidak aktif di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Noyontaan Sari, Pekalongan Timur. Jenazah ditemukan tertelungkup, dengan tubuh sudah dalam kondisi membusuk parah. Yang lebih memilukan, bagian wajah dan kepala korban telah rusak sedemikian rupa, membuatnya nyaris tak bisa dikenali. Karena tidak ada identitas, tidak ada dompet, kartu, atau petunjuk apapun, jenazah malang ini pun resmi disebut sebagai Mr. X. Bapak Antariksa, yang adalah tenaga kesejahteraan sosial, tentu ikut serta dalam proses penanganan jenazah Mr. X. Bahkan membantu memakamkannya di TPU Panjangwetan. Pada waktu itu dia berpikir mungkin jenazah ini milik seorang anak jalanan. Namun Pak Antariksa sempat merasa tinggi badan dan kulit kaki jenazah itu sama seperti anaknya yang hilang. Bahkan saat di TPU, biasanya mayat yang tanpa identitas diberikan nisan
dari bambu biasa. Tapi terhadap mayat tersebut, Pak Antariksa memberikan batu nisan dan menuliskan tanda X di batu nisan tersebut. Kasus Mr. X akan membeku selama 3 bulan. Polisi terus menyelidiki, namun tanpa identitas, petunjuk sangat minim. Namun di tengah kebuntuan ini, kebenaran mulai terkuak dari sebuah kasus pembunuhan lain yang mengguncang kota Pekalongan. Pada tanggal 16 Juli 2020, sebuah mayat remaja lain ditemukan di bantaran Sungai Klego. Korban berinisial A, berusia 17 tahun, tewas dengan luka tusuk dan sepeda motornya hilang. Motifnya tentu adalah perampasan motor. Kurang dari 24 jam setelah penemuan mayat A, pihak kepolisian menangkap 2 orang. Mereka adalah sepasang kekasih remaja, NK yang berusia 17 tahun dan kekasihnya, S yang berusia 16 tahun. Mirisnya, mereka adalah teman dari korban A. Dan NK sendiri tak lain tak bukan adalah Niko, orang terakhir yang bersama Surya, yang pernah membantu Pak Antariksa mencari Surya. Pada saat yang bersamaan, polisi juga menerima informasi tentang sebuah motor metik yang dijual dengan harga tidak wajar oleh seorang remaja. Motor itu memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan motor milik Surya Maulana. Tidak sampai di situ, polisi juga menelusuri aktivitas sebuah ponsel yang terdeteksi berpindah tangan. Setelah dicek, IMEI ponsel tersebut cocok dengan milik Surya. Penemuan motor dan ponsel ini membuat penyidik mulai merangkai 2 peristiwa yang awalnya tidak berhubungan. Awalnya, NK mengelak, namun bukti yang mengarah kepadanya semakin kuat. Dalam interogasi yang intensif, kedua remaja ini bukan hanya mengakui pembunuhan A dengan dingin. Mereka juga membuka tabir gelap kasus Mr. X yang selama ini menjadi misteri. NK dan S mengakui bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan remaja yang jenazahnya ditemukan di bekas gudang mobil pada April lalu. Mereka mengakui jenazah itu adalah Surya Maulana. Mereka juga mengaku mengajak SR bertemu di sebuah bekas gedung dealer mobil. Dalam rekonstruksi, pelaku melempar korban dengan batako, mencekik, dan menjerat leher korban dengan kabel. Setelah membunuh, pelaku menyeret tubuh korban ke bak sampah, meninggalkannya, lalu membawa handphone dan sepeda motor korban untuk dijual. Menurut pengakuannya dan hasil dari penjualan motor korban, sebagian digunakan oleh NK untuk memenuhi tuntutan pacarnya, yaitu S. Lalu sebagian lagi untuk bersenang-senang. Mereka menjalani hidup seolah tidak ada yang terjadi. Bahkan keberanian mereka untuk membunuh semakin meningkat. Hingga mereka melakukan pembunuhan lain pada bulan Juli. Dengan terungkapnya semua fakta, proses hukum pun dimulai. Karena NK dan S masih di bawah umur saat melakukan kejahatan, kasus ini ditangani melalui Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Mereka didampingi oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan, Bapas, dan penasihat hukum. NK sebagai pelaku utama dalam 2 kasus pembunuhan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia dijatuhi vonis hukuman penjara 10 tahun. Sementara S, yang membantu kejahatan, dijatuhi vonis 8 tahun penjara. Kedua pelaku menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, bukan di lapas umum, sesuai dengan ketentuan hukum anak.
Bagi keluarga Surya Maulana, terungkapnya semua kebenaran ini membawa penutup yang sangat menyakitkan. Surya Maulana yang sempat dimakamkan sebagai Mr. X akhirnya mendapatkan pemakaman ulang yang layak di tempat peristirahatan terakhir yang seharusnya. Namanya dipulihkan, kisahnya dikenang. Kasus Surya Maulana adalah pengingat betapa rentannya kehidupan dan betapa cepatnya persahabatan bisa berubah menjadi pengkhianatan yang paling brutal. Hingga dua remaja menjadi pembunuh berantai hanya untuk menguasai harta teman mereka. Dan seorang ayah harus merasakan takdir paling pedih, memakamkan putranya sendiri tanpa pernah ia tahu. Sebuah kisah yang mengajarkan kita untuk selalu waspada dan untuk tidak pernah meremehkan kegelapan yang bisa bersembunyi di balik wajah yang paling tak bersalah sekalipun. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, like video ini, dan subscribe untuk kisah-kisah kriminal dan horor lainnya. Sampai jumpa di alam sukma. Lilin tunggal redup menyala, raga terbaring kaku, mencoba melepaskannya.